Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil pengabdian pada masyarakat kami yang berjudul Pemanfaatan Pelepas Sawit Menjadi Silase pada kelompok wanita tani Desa Jenggalu. Desa Jenggalu merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya sendiri Gustria Ernis dari D3 Laboratorium Sains, disiplin ilmu kimia, FMIPA Universitas Bengkulu. Kemudian dengan anggota Nola Windirah dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dan Ahmad Saleh Harahap dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, pendahuluan dari PPM ini. Mengapa pilih Kecamatan Sukaraja, Desa Jenggalu? Pertama, luas area tanaman sawit terbesar nomor 1 di Kabupaten Seluma adalah di Kecamatan Sukaraja, yaitu mencapai 8.242,5 hektar, berdasarkan info dari BPS tahun 2018. Dan Kabupaten Seluma juga merupakan kabupaten yang memiliki luas area tanaman sawit yang terbesar nomor 1 di Provinsi Bengkulu. Kemudian alasan yang kedua, karena sumber mata pencaharian utama Desa Jenggalu ialah petani sawit dan peternak sapi. Kemudian mengapa silase? 1. Alih fungsi lahan besar-besaran seperti hutan lepas, lahan pertanian musiman dan pekarangan rumah menjadi lahan perkebunan sawit, sehingga banyaknya atau berlimpahnya limbah perkebunan kelapa sawit, salah satunya adalah pelepah yang hanya menjadi sampah. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah ternak sapi dengan sistem pemeliharaan yang masih konvensional. Dengan banyaknya alih fungsi lahan dan peningkatan jumlah ternak menyebabkan ketersediaan pakan yang terbatas. Kemudian mengapa KWT Tanjung Awur? Karena sebagian besar peternak sapi tergabung dalam KWT Tanjung Awur dan juga ketersediaan SDM yang besar, yaitu para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani. Kemudian permasalahan dari PPM ini. Yang pertama, permasalahan yang diangkat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan limbah perkebunan kelapa sawit, khususnya pelepah kelapa sawit. Dan yang kedua, semakin sempitnya lahan hijau sumber pakan utama ternak sapi di Desa Jenggalu, Seluma, Provinsi Bengkulu. Ketiga, kurangnya teknologi dan sarana prasarana dalam keterampilan iptek masyarakat Desa Jenggalu, khususnya dalam pembuatan pakan ternak fermentasi atau silase. Dan yang keempat, kurangnya aktivitas produktif dari ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani Tanjung Awur Desa Jenggalu. Kemudian pemecahan masalahnya adalah dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan kelompok wanita tani tentang pemanfaatan pelepah kelapa sawit menjadi silase atau pakan fermentasi sebagai alternatif pengganti pakan ternak hijauan. Khalayak sasaran dari PPM ini adalah kelompok wanita tani Tanjung Awur Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu yang berjumlah lebih kurang 26 orang. Mereka sangat antusias sekali dengan PPM ini karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mereka mengatakan bahwa mampu dan mau terlibat dalam PPM ini. Metode atau gambaran iptek yang diterapkan di sini adalah dari hulu ke hilir. Mulai dari pengenalan teknologi pengolahannya, pelatihan, dan pendampingan. Di sini digunakan mesin chopper dan mikrobiologi dalam EM4 peternakan. Metode pelaksanaan PPM. Pertama adalah persiapan kegiatan pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi atau silase dari pelepah kelapa sawit. Metode ini mencakup mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, kemudian tempat pelaksanaan pelatihan, dan juga materi pelatihan, seperti komposisi bahan pembuatan silase, kemudian prosedur pembuatan silase bisa dilakukan pencampuran di luar atau dilakukan dengan sistem lapisan. Nah, hal ini dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pelatihan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. Setelah dilaksanakan pelatihan, kita melakukan pendampingan masyarakat dalam pembuatan silase selama 3 bulan. Lalu hasil dan pembahasan. Tahap pertama, persiapan kegiatan pelatihan
Pembuatan pakan ternak fermentasi atau silase dari pelepah kelapa sawit berjalan lancar. Lokasi yang disediakan masyarakat adalah di rumah silase, yaitu Rumah Ketua KWT Tanjung Awur, Desa Jenggalu. Dan tim pengabdi menyiapkan alat dan bahan seperti mesin cacah, drum atau silo tempat dilakukan fermentasi, kemudian juga plastik, dedak, molasses, EM4, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi atau silase. Pada kegiatan pelatihan ini, alhamdulillah sangat banyak antusias masyarakat, sangat tinggi, dibuktikan dengan kedatangan atau kehadiran peserta pelatihan yang melebihi dari anggota KWT, karena ada di sini juga peternak sapi yang ikut dalam pelatihan. Nah, langsung kita praktekkan pembuatan silase dengan mencacah kelapa sawit dengan mesin chopper, kemudian mencampurkan dedak, molasses, dan EM4, kemudian melakukan fermentasi. Kemudian yang ketiga, dilakukan pendampingan masyarakat dalam pembuatan silase. Nah, di sini masyarakat melakukan pembuatan silase secara berkelanjutan selama 3 bulan. Lakukan juga monitoring dan evaluasi untuk pembuatan silase. Dan diperoleh hasil berupa pencacahan pelepah kelapa sawit yang masih kasar. Hal ini dicarikan solusi dengan cara mengasah mata pisau mesin chopper. Dan setelah diasah, hasil yang didapatkan jauh lebih halus dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian setelah melakukan fermentasi selama 3 minggu, hasil silase dicek dan diperoleh hasil dengan wangi tape, hangat, warna berubah menjadi coklat dan lebih empuk, tapi tetap kering. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mitra sudah berhasil membuat silase dan pelatihan dianggap berhasil. Adapun ciri-ciri dari pakan fermentasi yang sudah jadi seperti ada peningkatan suhu, ada perubahan warna, dan menjadi lebih empuk atau lapuk, dan juga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Setelah silase dibuka, kemudian diangin-anginkan terlebih dahulu dan diberikan kepada hewan ternak atau sapi. Dari hasil pengamatan, sapi sangat menyukai silase dari pelepah kelapa sawit ini. Kemudian dari Monef juga dikumpulkan informasi mengenai pemahaman anggota KWT dalam mengolah pelepah kelapa sawit menjadi pakan fermentasi melalui penyebaran angket. Dan diperoleh hasil bahwa pemahaman anggota KWT sudah mencapai taraf bermanfaat dan sangat bermanfaat. Biasanya sapi di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Provinsi Bengkulu ini hanya dilepas liar pada pagi hari, kemudian dicari lagi pada sore hari, sehingga nutrisi dari pakan sapi kurang diperhatikan. Sebenarnya teknologi silase merupakan suatu proses fermentasi menggunakan mikroba yang menyebabkan kandungan nutrisi pakan menjadi meningkat dan disukai ternak karena rasanya relatif manis. Nah, harapannya dengan telah dimilikinya keterampilan masyarakat sasaran dalam mengelola limbah menjadi pakan ternak fermentasi ini dapat mengubah pola beternak pada masyarakat mitra, yaitu dengan mengandangkan ternaknya dan mengaplikasikan silase ini sebagai pakan ternak. Sehingga dapat disimpulkan pada pengabdian masyarakat dengan memberdayakan perempuan atau kelompok wanita tani Tanjung Awur Desa Jenggalu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi pemanfaatan pelepah kelapa sawit menjadi silase. Dibuktikan dengan berhasilnya KWT dalam memproduksi pakan ternak fermentasi dari pelepah kelapa sawit melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Universitas Bengkulu. Dan diharapkan keterampilan ini tetap dijaga dan diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pakan ternak di Desa Jenggalu. Dan anggota KWT dapat menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan ini kepada peternak lain yang ada di Desa Jenggalu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk LPPM Universitas Bengkulu BNPB Unip tahun 2020 yang telah mendanai PPM ini dengan nomor kontrak 2368-UN-30.15-AM-2020 dan untuk semua pihak yang telah membantu terlaksananya PPM ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian ini daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.